Pagi itu dimulai seperti biasanya. Langit mendung, aroma kopi menyeruak dari gerobak kaki lima, dan suara gemerincing bel sepeda menggema di ganggang kota Bandung. Aku mengenakan seragam kurirku, ransel di punggung dan earphone hanya untuk meredam suara bising, bukan untuk mendengarkan musik. Begitu melihat alamat pengantaran, aku langsung mengenali lokasinya. Salah satu kompleks apartemen paling mewah di kota, tempat mobil-mobil mewah lebih umum daripada senyum tulus. Tak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Saat sampai di gerbang, petugas keamanan menatapku tanpa ekspresi, seolah kehadiranku lebih merepotkan daripada diperlukan. Aku naik ke unit apartemen yang tertera. Saat pintu terbuka, di sanalah dia. Mengenakan gaun bermerek, rambut tertata rapi, parfum menyengat, dan tatapan itu campuran bosan dan menghakimi. Sebelum aku sempat menyapa, dia menyipitkan mata dan bertanya dengan senyum sinis, "Kamu gak punya cita-cita, ya? Mau jadi pengantar makanan seumur hidup?" Aku tersenyum kaku, berusaha tetap tenang. Kuserahkan pesanannya dan mengucapkan terima kasih seperti biasa. Tapi dia belum puas dengan diamku. Dia memanggil temannya yang duduk di sofa, menunjuk ke arahku sambil berbisik, "Lihat deh. Kayaknya gaji dia kalah sama hairdryerku yang dari luar negeri." Mereka berdua tertawa keras, seakan aku bagian dari menu makan siang mereka, sesuatu yang bisa dikonsumsi dan dilupakan dalam hitungan detik. Rasanya seperti ditampar, tapi tak terlihat. Kata-katanya belum langsung menghantamku. Tapi tawa itu menempel. Saat aku pergi, dia sempat-sempatnya selfie dengan kotak makanan di tangan, mengarahkan kamera sedikit ke belakang supaya aku masuk dalam foto. Lalu dia melontarkan kalimat yang membuatku terdiam sejenak, "Pecundang. Pasti sedih ya, hidup kayak gitu?" Aku menelan ludah. Bukan karena malu, tapi karena rasa sakit yang sunyi, rasa dihakimi tanpa dilihat sebagai manusia. Di dalam lift, aku mencoba menepis rasa tak enak itu. Menarik napas dalam-dalam. Aku sudah sering mendengar hal lebih buruk. Sudah sering diabaikan, dilupakan, dianggap hanya sebagai barcode pengiriman. Tapi yang ini terasa lain. Bukan sekadar tidak dihargai, ini penghinaan. Seolah dia butuh menjatuhkan orang lain demi merasa dirinya lebih tinggi. Dan entah kenapa, kali ini menampar batinku dengan cara yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Begitu keluar dari gedung, angin bertiup kencang, seolah dunia ingin menyadarkanku. Di luar, saat aku merapikan ransel di atas motorku, aku masih bisa mendengar suara dia dari balkon atas, berbicara dengan temannya. Orang yang kerja antar-antar gitu, pasti udah nyerah sama hidup. Aku sih maunya kerja sama orang beneran. Tawa mereka menggema di parkiran. Aku tak menoleh ke atas. Tak menjawab. Hanya menyalakan motor dan melaju dalam diam, dengan wajah datar dan hati bergolak. Di sepanjang jalan, pikiranku berputar-putar. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dia tidak tahu apa yang kulakukan selain pekerjaan antar itu. Aku bertanya-tanya, berapa banyak orang yang dia perlakukan seperti itu tiap hari tanpa pikir panjang. Dan lebih dari itu, apakah ada yang pernah menunjukkan padanya sisi lain dari dunia ini? Sisi yang dia pura-pura tak lihat. Sisi yang pakai seragam, tapi memikul lebih dari sekadar paket di punggungnya. Saat berhenti di lampu merah, di samping seorang pedagang keliling yang mendorong gerobak berkarat, sesuatu dalam diriku berubah. Dia menatapku, tersenyum, dan berkata, "Berat ya hari ini?" Aku hanya mengangguk. Tapi gestur sederhana dari seseorang yang juga diabaikan oleh masyarakat itu menyalakan sebuah ide di dalam diriku. Ide yang belum berbentuk, tapi sudah membara di dada. Antara keadilan dan pembuktian. Hari itu aku pulang lebih awal. Masuk rumah, meletakkan ransel ke lantai dan duduk diam. Ruang tamu kecilku masih beraroma cat baru, bekas renovasi yang kulakukan sendiri tiap akhir pekan. Di meja, laptopku berkedip menampilkan notifikasi rapat, laporan, dan email dari para rekan dan investor. Tapi saat itu, satu-satunya hal yang ingin kupikirkan adalah kejadian tadi. Tentang perempuan itu. Tentang cara dia menertawaiku tanpa tahu siapa yang sedang dia hadapi. Aku masih mengenakan seragam saat duduk di depan cermin. Menatap bayanganku lama. Aku tahu siapa diriku. Tahu apa yang sudah kubangun,
dari mana aku berasal, dan sejauh mana aku telah melangkah. Tapi entah kenapa, diperlakukan seperti orang tak berharga oleh seseorang yang menilai segalanya dari tampilan luar terasa lebih menyakitkan dari yang bisa kuakui. Dan saat itulah, sesuatu mulai terbentuk. Sebuah keputusan. Sebuah gerakan diam tapi tepat sasaran. Pengantaran itu memang kebetulan. Tapi takdir tidak bekerja secara kebetulan. Ada sesuatu dari kejadian itu yang menuntut balasan. Bukan dendam. Bukan pembalasan. Tapi kebenaran. Dan mungkin juga sebuah kesempatan. Bukan untukku. Tapi untuk dia. Untuk bisa melihat lebih dari sekadar penampilan. Untuk menyadari bahwa ada kebesaran dalam hal-hal sederhana. Bahwa ada kekuatan dalam mereka yang bangkit setiap hari, walau tak ada yang melihat. Dia tidak tahu bahwa kata pecundang yang dia ucapkan dengan nada menghina akan terus bergema. Tapi bukan seperti yang dia bayangkan. Karena mulai saat itu, segalanya berubah. Dan bukan aku yang akan berubah. Tapi dia. Dia hanya belum tahu saja. Dan saat dia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, ketika kota di luar tenggelam dalam keheningan, satu-satunya suara yang terdengar adalah ketikan di keyboardku. Setiap angka di spreadsheet, setiap grafik performa, mengingatkanku sejauh mana kami telah berkembang, dan sejauh mana kami masih bisa melangkah. Kantor darurat di pojok ruang tamu sudah terlalu kecil untuk menampung semua ide, tapi disitulah pusat komando milikku. Tak ada ruang untuk dendam, hanya keputusan. Dan salah satu keputusan itu mulai membentuk dirinya. Meski belum punya nama. Program magang eksekutif adalah pintu masuk paling kompetitif di perusahaan. Seleksinya ketat dan tahapannya menuntut lebih dari sekadar CV. Kami menilai nilai hidup, etika, dan kemampuan beradaptasi. Dan saat aku sedang memeriksa daftar pendaftar, mataku berhenti pada satu nama, Nadine Kusuma. Untuk sesaat aku ragu. Nama belakangnya yang tidak biasa dan wajah yang muncul di formulir tak menyisakan keraguan. Itu dia. Perempuan yang memanggilku pecundang belum genap 12 jam sebelumnya. Ada sensasi aneh menusuk dada. Bukan marah, bukan juga puas. Rasanya seperti takdir menyerahkan sesuatu yang tidak kuminta, tapi tak bisa kuabaikan. Aku menelaah CV-nya dengan dingin, sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai orang yang tersakiti. Ia punya ijazah dari institusi bagus, pengalaman kerja yang cukup oke, dan rasa percaya diri yang hampir melompat dari layar. Tapi ada satu hal mencolok yang hilang, empati. Dan aku tahu itu karena aku sudah melihat langsung bagaimana ia memperlakukanku. Aku tidak menceritakan kepada siapapun tentang kejadian saat pengantaran. Itu milikku sendiri. Sebuah detail kecil yang mengubah segalanya. Sementara itu, timku mempersiapkan tahap awal penyaringan, dan namanya lanjut ke tahap berikutnya seperti kandidat lainnya. Bukan aku yang meloloskannya, dan justru itu membuatku makin yakin, dia akan lanjut hanya jika memang pantas. Dan kalau pada akhirnya dia sampai ke tahap di mana aku ikut menilai, maka itu berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dengan tenang aku menutup laptop dan duduk diam, menatap tembok di mana aku menempelkan beberapa target lama. Hargai setiap tahap perjalanan. Kalimat itu tertempel sejak bulan pertama perusahaan berdiri. Aku selalu percaya bahwa proses itu sama pentingnya dengan tujuan. Dan mungkin inilah saatnya untuk menerapkan prinsip itu di luar kontrak, kode program, dan rencana ekspansi. Mungkin ini saatnya menunjukkan dengan tindakan. Ironinya begitu jelas. Dia hampir melamar posisi di perusahaan yang ia kagumi karena nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai yang ia langgar sendiri di depan rumahnya. Apakah dia sadar arti sebenarnya dari itu semua? Apakah di balik sikap sombongnya, ada ruang untuk belajar? Atau semuanya hanya sekadar akting yang sudah dilatih sejak lama? Aku memutuskan untuk mengikuti proses seleksi itu diam-diam. Tanpa campur tangan. Hanya mengamati. Setiap kali tim rekrutmen memberikan pembaruan, aku membaca hasilnya dan menelaah komentar mereka. Rasanya seperti menonton pertunjukan, di mana para pemerannya tidak tahu bahwa penulis naskah duduk di kursi penonton. Dia terus melangkah dengan percaya diri, melewati tes, tantangan logika, hingga simulasi kelompok. Dia memang pintar. Itu tak bisa disangkal.
Tapi aku tahu sisi lainnya. Sisi yang tak tertulis di spreadsheet atau slide presentasi. Sisi yang merendahkan orang yang mengantar makanan, yang berselfie dengan senyum palsu sambil menginjak harga diri orang lain. Dan sisi itu masih terngiang di benakku sebagai pengingat bahwa pengetahuan tanpa karakter itu seperti kapal besar tanpa kemudi. Bisa saja mengapung, tapi kehilangan arah. Beberapa malam, aku sempat tergoda untuk mengeluarkannya dari proses. Aku bisa saja menggunakan alasan apapun. Terlambat, tak cocok dengan budaya perusahaan, atau alasan teknis lainnya. Itu akan mudah. Tapi aku tak melakukannya. Karena sebagian diriku ingin tahu sejauh mana dia bisa melangkah. Aku ingin tahu apakah sikapnya kemarin adalah cerminan siapa dirinya sebenarnya, atau justru topeng yang ia rasa perlu dipakai demi sukses. Pada hari kelima seleksi, sebuah kebetulan mengejutkanku. Seorang intern dari tim HR menyebutkan bahwa salah satu kandidat mengaku mengenal namaku, tapi tak yakin dari mana. Menurutnya, perempuan itu tampak gelisah, seperti merasa ada yang janggal. Aku jadi penasaran. Apakah dia mulai menyambungkan titik-titik? Atau cuma sekadar perasaan tak nyaman? Aku tetap diam. Semakin aku tak bersuara, semakin dekat dia dengan tahap akhir, tahap di mana kami pasti akan bertemu. Dia tidak tahu bahwa hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk berhadapan dengan orang yang pernah ia remehkan, sekarang dalam posisi yang sejajar. Atau mungkin tidak sejajar. Dan itu membuatku berpikir, apakah dia akan belajar sesuatu dari pengalaman ini? Atau justru menambahnya ke dalam daftar cerita yang akan ia tertawakan bersama teman-temannya? Aku tidak mencari pembalasan. Aku juga tidak berniat membuktikan apa-apa. Tapi ada sesuatu di sana yang harus ditunjukkan. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin. Dan jika dia benar-benar percaya bahwa orang yang membawa kantong belanja sudah menyerah dengan hidup, dia akan segera tahu bahwa terkadang, mereka yang memikul beban di punggung adalah orang yang membangun perjalanan itu dari nol, dan mengubah hidup banyak orang di sepanjang jalannya. Dia datang dengan senyum yang terlatih di wajahnya, mengenakan blazer terang, riasan sempurna, dan map kulit di tangan, seolah sedang melangkah di atas karpet merah yang tak terlihat. Langkahnya terukur, pandangannya menyapu ruangan dengan dingin yang tersamar sebagai percaya diri. Tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang menunjukkan bahwa hari itu penting. Mungkin karena gengsi perusahaannya. Mungkin karena keinginan untuk membuktikan sesuatu. Tapi jelas ada kegelisahan di balik pesonanya yang sudah terlatih. Saat duduk di hadapan panel penilai, dia menyilangkan kaki perlahan, merapikan rambut, dan memperkenalkan diri dengan nada tegas, nyaris seperti hafalan. Nama saya Nadine Kusuma, dan saya ingin menjadi bagian dari tim yang punya visi. Saya lelah melihat orang-orang gagal di mana-mana, orang yang bahkan tidak tahu mau kemana. Saya ingin berada di antara yang terbaik. Salah satu pewawancara menaikkan alisnya, tapi tetap profesional. Ia mencatat, dan wawancara pun berlanjut. Aku menyaksikan semuanya dari ruangan sebelah, melalui kamera kecil di sudut ruangan. Mataku tertuju padanya, tapi yang sebenarnya kuperhatikan adalah apa yang tersembunyi di balik penampilannya. Bahasa tubuhnya, nada suaranya yang berubah saat dibantah, kilau di matanya saat ia membanggakan diri sendiri. Aku ingin tahu seberapa jauh ia mampu menjaga topengnya, dan apakah masih ada ruang untuk kejujuran di balik itu semua. Tapi sampai saat itu, semua terasa seperti panggung yang disusun dengan cermat. Pertanyaan demi pertanyaan mulai menjadi lebih menantang. Salah satu pewawancara bertanya bagaimana ia menangani kegagalan dalam kerja tim. Ia menjawab tanpa ragu, saya mendelegasikan. Kalau ada yang salah, orang itu harus belajar. Saya tidak memikul ketidakmampuan orang lain. Pewawancara lain bertanya tentang empati. Dia tersenyum, memutar-mutar jawabannya, dan akhirnya berkata bahwa empati itu penting, selama tidak mengganggu hasil akhir. Ruangan pun hening setelah kalimat itu. Di salah satu jawabannya, ia dengan santainya mengatakan bahwa ia merasa kasihan pada orang-orang yang bekerja di pekerjaan rendahan seperti sopir dan kurir. Katanya, semua orang bisa memilih untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalimat itu menggantung di udara seperti ejekan yang belum selesai. Tak ada yang bereaksi, tapi salah satu pewawancara mengalihkan pandangan, jelas merasa tak nyaman. Dan pada saat itu, jantungku berdetak lebih cepat. Itu adalah konfirmasi yang kubutuhkan.
Udara di ruangan tempat aku duduk terasa lebih berat setelah itu. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup layar kamera, dan terdiam beberapa saat. Pikiran berputar dalam keheningan. Perempuan itu sama sekali tidak menyadari seberapa jauh ia membuka dirinya, bukan hanya kepada para pewawancara, tapi juga kepadaku. Dan terutama, dia tak tahu bahwa semua penghakimannya yang sembrono sedang disaksikan oleh orang yang pernah dia rendahkan. Aku tidak marah. Aku hanya waspada. Sesi wawancara selesai, dan dia keluar dari ruangan dengan percaya diri yang sama seperti saat masuk, seperti sedang menunggu pujian dan pengakuan instan. Tapi baru saja dia membelok di lorong, salah satu pewawancara berkata pelan, dia pintar, tapi sepertinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang lain hanya bergumam, dia nggak sadar kalau karakter juga bagian dari penilaian. Saat itu, aku mencatat dalam hati. Pandangan dari luar mulai menyatu dengan apa yang sudah lama kulihat. Malam itu, saat aku meninjau kembali rekaman wawancaranya, aku kembali ke satu bagian tertentu. Bagian saat dia berbicara dengan nada meremehkan tentang pekerjaan dasar. Aku menatap ulang wajahnya. Diam. Aku ulangi tatapan matanya. Dia tidak berkedip saat mengucapkannya. Seolah benar-benar percaya bahwa ada orang yang layak dianggap tak berarti. Ini bukan sekadar kesombongan. Ini buta hati. Dan sekaligus, undangan untuk sesuatu yang mungkin belum siap ia hadapi, melihat cermin yang jujur. Aku memutuskan bahwa pada tahap berikutnya, aku akan ikut serta secara langsung. Bukan sebagai CEO. Bukan sebagai orang yang punya kuasa untuk meloloskan atau menolak. Tapi sebagai seseorang yang perlu dia hadapi secara langsung. Bukan untuk membalas. Tapi untuk mengamati. Untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana reaksinya saat mengetahui bahwa dunia yang dia anggap rendah, dipimpin oleh orang yang pernah dia injak. Keesokan harinya, aku meminta tim HR agar aku yang memimpin wawancara final dari 5 kandidat terpilih. Nadine termasuk di dalamnya. Tak satu pun dari mereka tahu siapa aku sebenarnya. Kami menggunakan identitas palsu dalam wawancara untuk menjaga objektivitas. Dan ini memberiku ruang sempurna untuk melihat siapa yang benar-benar muncul saat tekanan datang. Aku ingin melihat bagaimana dia bertindak di hadapan seseorang yang tidak memakai lencana bergengsi di dada. Sambil menyiapkan materi wawancara, aku kembali memikirkan semua yang sudah kulihat darinya. Aku sempat bertanya-tanya apakah aku perlu mengonfrontasinya soal kejadian saat pengantaran itu. Tapi akhirnya kupilih untuk tidak mengangkatnya, belum saatnya. Yang ingin kulihat adalah bagaimana dia akan bersikap terhadap pewawancara biasa yang sebenarnya pernah jadi sasaran caciannya. Dan baru setelah itu, mungkin, memberinya hak istimewa untuk tahu kebenaran. Saat aku masuk ruangan dan dia melihatku, dia sempat ragu selama sepersekian detik. Aku memakai pakaian sederhana, tapi bukan seragam kurir. Tak ada yang langsung menghubungkanku dengan hari itu. Tapi matanya seperti mencari-cari sesuatu di wajahku, seolah ada yang mengganggu pikirannya. Dia belum tahu siapa aku, tapi aku tahu persis siapa yang sedang duduk di depanku. Dan wawancara yang akan dimulai ini, tak akan seperti wawancara lainnya. Saya mohon dengan tulus untuk meninggalkan like dan berlangganan ke saluran ini. Dengan begitu, kami dapat terus menyajikan cerita-cerita yang menginspirasi dan berkesan bagi Anda. Matahari bahkan belum menembus kabut pagi kota Bandung ketika aku melangkah ke ruang kaca tempat wawancara final akan berlangsung. Aku mengenakan blazer sederhana, tanpa logo, tanpa apapun yang bisa mengungkapkan jabatanku. Ruangan itu modern, dengan dinding transparan yang menghadap ke halaman dalam perusahaan. Sebuah pilihan yang disengaja. Di sana, tak ada yang bisa bersembunyi. Transparansi bukan hanya secara fisik, tapi juga simbolis. Dan itulah panggung tempat aku ingin melihat Nadine. Begitu dia masuk, aku langsung menangkap perubahan halus. Langkahnya tak lagi sekuat sebelumnya, dan pandangannya menyusuri diriku dengan sedikit keraguan. Dia memaksakan senyum, senyum yang sama seperti saat pengantaran dulu, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, kebimbangan. Matanya berusaha mengingatku dari suatu tempat di memorinya. Tapi tak ada kepastian, hanya rasa tak nyaman yang samar. Dia duduk di depanku, menyilangkan kaki, dan menunggu pertanyaan pertama. Aku mulai dengan pertanyaan teknis ringan, sekadar mencairkan suasana. Tapi perlahan, aku tingkatkan intensitasnya.
Pertanyaan tentang kepemimpinan di bawah tekanan, dilema etika, keputusan tidak populer. Awalnya dia menjawab dengan percaya diri dan tenang. Tapi begitu aku menantang salah satu argumennya, ia mulai goyah. Kalimatnya terpotong, ia sedikit tergagap, lalu meralat ucapannya. Seakan-akan, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilihat, dan itu mengguncangnya. Pada satu titik, aku menanyakan pendapatnya tentang peran-peran yang dianggap rendahan dalam rantai kerja. Dia tertawa kecil dan berkata, dengan nada santai, "Ah, itu cuma omong kosong manis. Gak ada yang sungguh-sungguh percaya begitu. Semua orang pengennya ada di puncak." Aku terdiam beberapa detik, menatap wajahnya saat ia mengatakan itu. Tak ada nada bercanda. Dia sungguh mempercayainya. Dan disitulah letak masalahnya. Saat itulah aku merasa waktunya sudah tiba. Perlahan, aku meraih tanda pengenalku yang menghadap ke bawah di atas meja. Dengan tenang, kuputar ke sisi depan dan menggesernya ke arahnya. Namaku tertulis jelas. Di bawahnya, jabatan, CEO pendiri. Dia menatap benda itu seperti potongan teka-teki yang baru sekarang menemukan tempatnya. Matanya membelalak. Wajahnya kehilangan warna. Dan keheningan menyelimuti ruangan seperti petir yang tidak bersuara. Dia mencoba bereaksi, tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya terbuka, lalu tertutup. Ia berkedip berkali-kali, seperti tengah melawan ketidakpercayaannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Nadine kehilangan kendali. Tak punya jawaban yang tepat. Tak ada tameng. Hanya bayangan dirinya sendiri yang retak, di hadapan orang yang pernah ia rendahkan. Dan semua itu terjadi tanpa aku perlu menyebut satu kata pun tentang kejadian saat pengantaran. Tatapannya sendiri kini yang berbicara lantang. Dan itu lebih kuat dari penjelasan manapun. Waktu terasa melambat. Di luar, kulihat dua karyawan melintasi halaman membawa kopi, tak menyadari badai yang tengah terjadi di dalam ruangan ini. Ruang kaca itu seperti akuarium. Semua orang bisa melihat, tapi tak ada yang mendengar apa yang sedang berlangsung. Dan itulah yang membuat momen ini semakin tajam. Kebenaran telah tersingkap. Dan Nadine, akhirnya, bisa melihat melampaui penampilan. Tapi apa yang akan dia lakukan dengan kenyataan itu? Belum terlihat jelas. Aku menunggu sejenak sebelum bicara. Hanya menatapnya. Bukan dengan arogansi. Bukan dengan sindiran. Tapi dengan ketenangan. Dengan keteguhan seseorang yang sudah memikul banyak beban, termasuk bebannya, tanpa pernah menunduk. "Apa kamu masih percaya kalau orang yang jadi kurir itu artinya sudah menyerah dengan hidup?" tanyaku. Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke tengah danau. Dampaknya terlihat jelas, tapi jawabannya tidak muncul. Dia mengalihkan pandangan, mencoba menutupi kegugupan dengan merapikan rambut, tapi keheningannya total. Tak ada jawaban hafalan yang cocok untuk momen itu. Tak ada frasa siap pakai. Lapisan luarnya mulai retak. Dan di balik sosok perempuan yang dulu penuh percaya diri, mulai tampak sesuatu yang lain, rasa tidak aman. Mungkin penyesalan. Mungkin hanya malu. Tapi sesuatu sedang runtuh dari dalam, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan di matanya. Aku bangkit dari kursi dan berjalan ke sudut ruangan untuk mengambil amplop berisi catatan wawancara. Kembali ke meja dan meletakkannya di depannya, tanpa mendorong. Dia masih menatap ke titik tertentu di lantai, seakan itulah satu-satunya jalan keluar. Saat menyentuh amplop itu, tangannya bergetar sedikit. Dan aku bertanya-tanya, apakah dia pikir saat itu juga dia akan gagal? Bahwa topengnya telah membawanya ke harga yang terlalu mahal? Wawancara ini berakhir di sini, Nadine. Suaraku tenang, tapi tegas. Dia mengangkat pandangannya, akhirnya, dan menatap mataku. Untuk pertama kalinya, tanpa kepura-puraan. Ada luka di sana. Dan juga sesuatu yang mendekati pemahaman. Seakan-akan dia mulai melihat apa yang selama ini enggan ia akui. Tapi sudah terlambat untuk pura-pura. Dan terlalu dini untuk penebusan. Keheningan yang mengikuti setelahnya adalah keheningan paling menggetarkan yang pernah kualami dalam ruangan manapun. Aku meninggalkan ruangan tanpa berkata apapun lagi.
Kutinggalkan amplop itu bersamanya, berisi catatan hasil wawancara dan sesuatu lagi. Apa yang tertulis di dalamnya mungkin akan berarti, mungkin juga tidak. Tapi pesan sejatinya sudah tersampaikan, bukan lewat kata-kata, tapi lewat cara dia melihat bayangannya sendiri untuk pertama kalinya. Apa yang akan ia lakukan setelah ini, aku belum tahu. Tapi sesuatu di dalam diriku berkata bahwa cerita ini belum selesai. Belum sama sekali. Dia masih duduk selama beberapa menit setelah aku keluar dari ruangan. Ketika akhirnya berdiri, dia menemukanku di koridor dan, dengan suara nyaris bergetar, meminta waktu untuk bicara. Dia menatap mataku seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat kembali potongan kenangan yang buram, lalu berkata bahwa dirinya sedang gugup, bahwa dia tidak yakin mengenaliku seperti seharusnya. Apa saya pernah bilang sesuatu yang menyinggung? Tanyanya, seolah mencari-cari alasan di atas tanah yang sudah runtuh. Aku mempertimbangkan untuk menjawab, tapi memilih tetap diam. Sementara dia keluar dari gedung dengan langkah lebih lambat, timku menyelesaikan analisa akhir para kandidat. Tanpa mengetahui hubungan antara kami, Divisi HR sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas riwayat profesional Nadine. Dan hasilnya, mengungkap pola yang jauh melampaui kejadian di Bandung sore itu. Di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, sikap Nadine meninggalkan jejak, dan tak satu pun menunjukkan kolaborasi atau empati. Seorang mantan rekan kerja, ketika dihubungi oleh tim kami, menceritakan sesuatu yang sangat menggangguku. Ia mengungkap bahwa Nadine pernah menyabotase rekan satu timnya, memanipulasi lembar kerja dan menghambat penyelesaian laporan penting. Semata-mata karena rekan tersebut menerima promosi yang ia inginkan. Ini bukan sekadar soal persaingan. Ini soal ego. Soal keyakinan bahwa dunia berutang padanya, dan ia berhak menagih dari siapapun, dengan cara apapun. Laporan lain menggambarkan kejadian-kejadian di mana ia mengejek karyawan operasional, terutama perempuan yang lebih tua. Ia menyebut mereka lamban, tidak punya visi, atau tidak siap bersaing di dunia kerja modern. Dalam lebih dari satu kesempatan, ia bahkan meneriaki bawahan di depan umum. Meski semua catatan itu nyata, pikiranku masih kembali pada momen di ruang kaca, pada sorot aneh di matanya. Ada sesuatu di sana, yang sulit dijelaskan. Bukan penyesalan sepenuhnya. Tapi juga bukan sekadar harga diri yang terluka. Lebih mirip seseorang yang tiba-tiba berdiri di hadapan batas yang belum pernah ia sadari ada. Dan meskipun terdengar kontradiktif, sebagian dari diriku ingin percaya bahwa masih ada ruang untuk perubahan. Bukan karena aku naif, tapi karena intuisi mengatakan bahwa dia belum pernah benar-benar ditantang. Belum pernah dipaksa melihat dirinya bukan seperti yang ia ingin tampilkan, tapi seperti yang sebenarnya. Dengan pemikiran itu, aku mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya disetujui oleh tim. Aku menawarinya sebuah tantangan. 15 hari penuh mengikuti proses kerja di berbagai divisi perusahaan, dimulai dari yang paling dasar. Kukatakan bahwa ia akan dinilai bukan dari jawaban-jawabannya, melainkan dari sikapnya, dari caranya berinteraksi dengan orang-orang dan dengan pekerjaan itu sendiri. Dia ragu sejenak. Menunduk. Lalu menjawab sesuatu yang tak kuduga, kalau ini satu-satunya cara untuk membuktikan kalau saya bisa jadi lebih baik, saya terima. Aku tidak menjelaskan dengan detail apa saja tugas yang akan dijalaninya. Hanya kukatakan bahwa ia harus siap untuk belajar, bukan memimpin. Dia mengangguk, meski ekspresinya menunjukkan ketidaknyamanan. Mungkin dia mengira ini hanya formalitas. Atau hanya simbol niat baik. Tapi apa yang menunggunya menuntut lebih dari sekadar kehadiran. Ia akan dituntut rendah hati. Keesokan harinya, tepat pukul 7 pagi, dia tiba di kantor pusat. Berpakaian lebih sederhana dari biasanya, meskipun masih tampak kontras dibandingkan lingkungan sekitarnya. Area resepsionis dipenuhi oleh staf operasional, sopir, petugas logistik, staf gudang. Dia melangkah melewati mereka dengan mantap, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, dia akan berada di tengah-tengah mereka. Bukan sebagai pengamat tapi sebagai bagian dari rutinitas. Tahap pertama, bagian gudang. Menerima box barang, memberi label, menyusun rak. Dia tidak mengeluh. Tapi ekspresi terkejutnya terlihat jelas saat menyadari bahwa ia harus memakai sarung tangan, mengangkat tumpukan barang, dan melapor kepada seorang staf yang selama ini tak pernah ia anggap setara. Pengawasnya, seorang pria bertutur lembut bernama Arif,
menyambutnya dengan ramah dan langsung. Di sini, semua setara dalam usaha. Dan itu yang kami hargai. Di hari pertama, dia hampir menjatuhkan tumpukan box saat mencoba menjaga keseimbangan dengan sepatu hak rendah yang masih nekat ia pakai. Arif segera menolong dan berkata, "Gak apa-apa, di sini salah itu bagian dari proses." Dia mengucapkan terima kasih, tapi tak menatap mata Arif. Seolah ia masih bergulat dengan tembok dalam dirinya, antara rasa malu dan perlawanan. Jenis konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan nasihat, tapi butuh waktu. Saat istirahat makan, dia memilih duduk sendiri di sudut, sementara karyawan lain tertawa dan mengobrol santai di lantai ruang istirahat. Tak ada yang mengucilkannya, tapi dia juga tidak mencoba mendekat. Jelas bahwa ia belum pernah berada sejauh ini dari zona nyamannya. Dan meskipun begitu, ia tetap bertahan. Aku mengamati semuanya diam-diam lewat kamera pengawas di gudang, tanpa turun tangan. Karena di sana, penilaian bukan datang dariku, tapi dari kenyataan. Saat jam kerja berakhir, dia keluar dari gudang dengan tangan berdebu dan wajah berkeringat. Tidak mengatakan apapun pada siapapun. Hanya berjalan melewati lobi, menatap bayangan dirinya di cermin lift, dan berdiri di sana beberapa detik, menatap diri sendiri. Mungkin, untuk pertama kalinya, melihat dirinya tanpa topeng kesombongan. Dan saat itu juga, meski dari kejauhan, aku menyadari, benturan pertama sudah terjadi. Tapi perubahan sejati, masih jauh dari selesai terungkap. Di pagi hari kedua, Nadine langsung ditempatkan di salah satu rute tersibuk di divisi pengantaran cepat. Mengenakan seragam perusahaan, dengan tanda pengenal sementara dan ransel operasional di punggungnya, dia menyusuri ganggang sempit, menaiki tangga dengan kantong-kantong berat, dan harus menjelaskan keterlambatan kepada pelanggan yang tidak sabaran. Setiap kali bel rumah dibunyikan, tatapannya berubah sedikit demi sedikit. Hal-hal yang dulu tak terlihat olehnya, kini menjadi tak terelakkan. Saat kembali ke base, nyaris kehabisan napas, dia diarahkan ke bagian layanan pelanggan. Di sana, dia harus menghadapi pelanggan marah lewat telepon, belajar mencatat keluhan, dan mendengarkan dengan sabar protes-protes yang kadang tak masuk akal. Dalam 1 jam, sepatu hak rendahnya sudah aus. Dalam 2 jam, dia sudah mulai meminta maaf tanpa disuruh. Dan untuk pertama kalinya, dia tampak mulai memahami bahwa empati bukan sekadar slogan. Itu adalah cara bertahan. Di lorong-lorong kantor, pandangan yang sebelumnya penuh curiga berubah menjadi rasa ingin tahu yang diam. Beberapa rekan masih menjaga jarak, yang lain mengamatinya dalam diam. Tapi Nadine tak lagi banyak bicara. Tak lagi mengoreksi siapapun. Sebaliknya, dia mencatat segalanya, mendengarkan dengan seksama, dan saat salah, dia mengakui. Keheningan itu terasa asing, datang dari seseorang yang hingga beberapa hari lalu menjadikan kata-kata sebagai senjata. Di akhir hari keempat, saat sedang menyusun ulang kotak-kotak pengiriman di gudang, dia tak sengaja menjatuhkan seluruh tumpukan produk yang sudah dibungkus rapi. Itu bisa saja jadi bencana. Tapi sebelum siapapun sempat menegurnya, Anton, seorang kurir senior yang pendiam dengan senyum tenang, segera membantunya. Menariknya, Anton adalah orang yang sempat diejeknya di hari pertama, karena usianya. Tapi Anton hanya berkata, "Kita mulai belajar waktu berhenti merasa sudah tahu segalanya." Dia tak mampu membalas. Hanya berjongkok di samping Anton, mengumpulkan kembali barang-barang dalam diam. Di sana, di lantai yang berdebu, sesuatu dalam dirinya retak secara permanen. Bukan sekadar kelelahan fisik, tapi kehancuran dari dalam, sebuah runtuhnya kesombongan. Anton tak bertanya apa-apa. Hanya bekerja di sampingnya seolah tak ada yang terjadi. Tapi setelah itu, Nadine mulai menyapanya setiap pagi. Gestur sederhana, tapi penuh makna. Suatu malam, sepulang kerja, aku menuju area belakang gedung untuk mengecek masalah lampu. Saat mendekati tangga darurat, aku mendengar suara isak tertahan. Aku berhenti. Dan kemudian aku melihatnya, duduk di anak tangga kedua, kepala tertunduk, tangan menutupi wajah. Itu Nadine. Dia belum menyadari keberadaanku. Aku menunggu, menghormati keheningannya, sampai akhirnya dia sadar aku ada di sana. Saat dia mengangkat wajah, tak ada make-up, tak ada pose. Hanya seseorang yang terlalu hancur untuk pura-pura.
Aku mendekat perlahan, tanpa berkata apa-apa. Duduk di sampingnya, dengan jarak yang sopan, dan menunggu sampai dia berbicara lebih dulu. Beberapa detik kemudian, dengan suara serak tertahan, dia berbisik, "Dari kecil aku diajari untuk meremehkan pekerjaan seperti yang kalian lakukan. Selalu dibilang kalau sukses itu berarti jauh dari tanah, jauh dari jalanan, jauh dari debu. Tapi sekarang aku sadar betapa butanya aku." Kalimatnya jatuh berat, seperti batu bata dijatuhkan di aspal basah. Pengakuan itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Bukan karena puas, tapi karena aku mengenali kebenaran di dalamnya, kebenaran yang tak bisa diajarkan oleh pelatihan manapun. Nadine, untuk pertama kalinya, sedang menatap jurang antara siapa dirinya sebenarnya dan siapa yang selama ini dia pura-pura jadi. Dan mungkin, itu adalah luka terdalam, menyadari bahwa identitas yang ia bangun berasal dari merendahkan orang lain. Dan sekarang, di hadapan mereka, dia merasa lebih kecil dari yang pernah ia bayangkan. Aku tak menjawab dengan kata-kata. Hanya duduk bersamanya, membiarkannya menjalani momen itu. Saat dia berdiri, mengusap wajah dengan lengan bajunya, dia mengucapkan terima kasih pelan dan berkata bahwa dia akan datang lebih pagi besok. Tak ada janji. Tak ada sumpah untuk berubah. Tapi ada nada yang berbeda dalam suaranya. Bukan lagi takut gagal, tapi mungkin keinginan untuk layak berada di sana. Untuk pertama kalinya, tanpa trik, tanpa topeng. Hari-hari berikutnya menunjukkan sisi lain dari dirinya. Saat seorang pelanggan membentak rekan perempuan di bagian layanan, Nadine berdiri dan maju dengan tenang namun tegas. Dia meminta maaf atas kesalahan perusahaan, menenangkan situasi, dan membela rekannya tanpa menyalahkan siapapun. 3 supervisor menyaksikan kejadian itu. Tak ada yang berkata apa-apa. Tapi semuanya mencatat. Itu jenis tindakan yang tak bisa dipalsukan. Itu datang dari hati, atau tak datang sama sekali. Saat ada pengiriman barang berat ke sebuah sekolah komunitas, Nadine menawarkan diri untuk membantu, meski bukan bagiannya. Tangan merah, lengan pegal, tapi dia tidak menyerah. Sore harinya, dia duduk bersama para staf lain di halaman, dan untuk pertama kalinya, ia tertawa tulus, bukan menertawakan orang lain, tapi menertawakan dirinya sendiri. Salah satu dari mereka bercanda, "Wah, mulai jadi manusia, ya?" Dan dia menjawab dengan senyum malu-malu, "Lagi nyoba." Meski semua tanda itu ada, aku masih belum yakin apakah perubahan ini nyata atau hanya sementara. Perubahan bisa saja tulus, atau strategis. Karena tak ada yang benar-benar berubah dalam semalam. Tapi ada sesuatu yang membuatku terus memperhatikan. Dia tetap bertahan. Bahkan ketika bisa saja menyerah, bahkan saat tak ada lagi yang menuntut. Dan di dalam hati, aku masih ingin percaya bahwa kadang, hati yang paling tertutup hanya butuh jatuh di tempat yang tepat, untuk akhirnya belajar berdetak seirama dengan kerendahan hati. Di minggu terakhir pelatihan, aku mulai mendengar bisikan-bisikan tak terduga di lorong-lorong kantor. Seorang rekan dari bagian sortir menyebut bahwa Nadine secara sukarela mengambil tugas menyusun muatan yang tak seorang pun mau kerjakan. Di gudang, mereka bilang dia membantu seorang karyawan yang sedang hamil menaikkan boks ke rak atas. Perlahan-lahan, Nadine tak lagi tanpa peduli untuk terlihat. Dia melakukan karena memang perlu dilakukan. Dan di lingkungan kerja operasional, hal seperti itu tak pernah luput dari perhatian. Timku pun mulai memperhatikan dengan lebih serius. Tidak mungkin diabaikan. Dia datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan tidak menolak satupun tugas. Meski begitu, keraguan tetap ada. Apakah semua ini hanyalah akting yang disiapkan dengan baik? Upaya terakhir untuk menyelamatkan posisi? Atau memang ada usaha sungguh-sungguh untuk berubah? Aku tetap diam, memosisikan diri sebagai pengamat. Tidak memberi jawaban. Hanya menunggu saat yang tepat untuk bertanya hal yang tepat. Aku memutuskan untuk mengumpulkan para supervisor dan koordinator dalam sebuah pertemuan informal. Kuminta mereka bicara jujur, tanpa merasa harus menyenangkan siapapun, termasuk aku. Aku berharap adanya perbedaan pendapat. Tapi justru apa yang kudengar membuatku terdiam. Salah satu dari mereka berkata, dia sekarang beda cara pandangnya ke kita. Dulu seperti nggak lihat siapa-siapa. Sekarang suka nanya, butuh bantuan gak? Dan dia tetap di sini sampai kerjaan selesai.
Kalimat itu, dari seseorang yang sangat kritis, tak bisa kuabaikan. Namun, yang benar-benar menggugahku adalah kesaksian dari seorang karyawan muda bernama Lina. Dengan suara pelan namun mantap, dia bercerita, ada pelanggan yang ngatain saya habis-habisan gara-gara salah kirim. Saya mau nangis waktu itu. Tapi dia berdiri, ngomong buat saya, jelasin dengan tenang. Pelanggannya jadi lebih kalem. Habis itu dia temani saya pas istirahat. Gak ada yang nyuruh. Dia cuma temani. Keheningan setelah cerita itu menjelaskan segalanya. Hari terakhir program pun tiba. Nadine menghabiskan seluruh giliran kerjanya di antara gudang dan layanan pelanggan. Dia tidak meminta apapun, tidak bicara soal posisi atau peluang. Dia hanya bekerja seperti hari-hari sebelumnya, dengan semangat yang sama. Ketika selesai, dia mencariku. Meminta 1 menit. Kami masuk ke ruang kecil, dan dia berdiri, tangan terlipat di depan, seolah sedang menjaga sesuatu yang bisa jatuh kapan saja. Suaranya lebih pelan dari yang pernah kudengar sebelumnya. Saya ingin bicara bukan sebagai kandidat, tapi sebagai orang yang akhirnya melihat apa yang dulu saya abaikan. Saya bukan orang yang Bapak temui di awal. Setidaknya saya nggak mau jadi orang itu lagi. Suaranya bergetar, tapi sorot matanya tetap kuat. Kalau saya bisa melakukan sesuatu, bahkan kalau bukan di perusahaan ini, tolong beritahu. Dia tidak meminta pekerjaan. Tidak mencoba mengesankan. Dia hanya membuka hatinya, dan menunggu jawabanku. Tanpa berkata apa-apa, aku membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Kuserahkan padanya. Nadine sempat ragu sejenak, memegangnya dengan 2 tangan, seolah takut dengan isi yang dibawanya. Matanya mencari petunjuk dariku, tapi ekspresiku tetap netral. Ini bukan saatnya menunjukkan emosi. Ini saatnya dia menghadapi hasilnya, apapun itu. Dan keputusan itu, pada akhirnya, ada di tangannya. Dia membuka amplop itu perlahan, seperti sedang menangani sesuatu yang terlalu rapuh untuk diburu-buru. Di dalamnya, hanya ada 1 lembar kertas cetakan dan sebuah catatan kecil tulisan tangan. Matanya melintasi teks di lembar itu dengan cepat, tapi berhenti pada catatan. Beberapa detik, dia tidak bergerak. Hanya membaca. Lalu membaca ulang. Dalam diam. Kertas itu bergetar ringan di ujung jarinya. Bacaan singkat itu terasa begitu berat. Isi catatan yang kutulis tidak berbicara tentang posisi, gaji, atau jabatan. Hanya berkata, persetujuan terbesar bukan yang datang dari orang lain, tapi yang muncul saat kamu menatap cermin dan mengenali siapa yang kamu pilih untuk jadi. Hari ini, kamu memilih. Tak ada lagi. Tanpa tanda tangan. Tanpa janji. Hanya kebenaran. Dan itu cukup untuk membuat matanya berkaca-kaca, untuk kedua kalinya. Dia menarik napas panjang, melipat catatan itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke saku. Menatapku dengan ekspresi campuran antara lega dan ragu. Boleh tahu keputusan akhirnya? Tanyanya, hampir berbisik. Aku berdiri, berjalan ke arah pintu, dan sebelum keluar, menjawab, keputusannya milikmu. Kita hanya panen apa yang kita tanam. Dan kamu baru mulai menanam dengan sungguh-sungguh. Aku meninggalkan ruangan. Dia tetap di dalam, tapi tak lagi tampak seperti orang yang tersesat. Saat berjalan di koridor utama, aku berpapasan dengan Anton, kurir senior itu. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Tak ada kata yang terucap. Tapi sesuatu dari gestur itu menegaskan bahwa bukan hanya aku yang melihat perbedaannya. Perubahan itu, meskipun belum sempurna, sudah menyentuh yang lain. Dan ketika perubahan mulai meresap ke sekeliling, itu tandanya ia sudah lebih dari sekadar permukaan. Di depan lift, sebelum aku pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah ruangan tempat aku meninggalkan Nadine. Dia masih di dalam, menatap amplop yang telah ditutup kembali. Sebuah gerakan lambat, namun penuh makna, dia mengangkat tangan ke dada, melepaskan tanda pengenal sementara dari seragamnya. Menatap namanya sendiri beberapa detik. Lalu meletakkannya perlahan di atas meja. Itu bukan tanda menyerah. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Seolah dia berkata, tanpa suara,
Sekarang aku tahu nama ini harus layak dipanggil. Di dalam amplop itu, selain catatan tangan, terdapat pula sebuah dokumen yang tampak resmi. Nadine memegang lembaran itu dengan hati-hati, matanya menyusuri baris demi baris hingga tiba pada kalimat terakhir. Sayangnya, Anda tidak lolos dalam program ini. Beberapa detik, seolah udara di dalam ruangan menghilang. Tapi sebelum emosi mengambil alih, dia menyadari ada selembar kertas lain, terlipat di balik surat tersebut. Saat membukanya, dia langsung mengenali isinya. Itu adalah bukti pengiriman makanan yang dulu aku antarkan ke rumahnya. Di sudut kertas itu, terdapat secarik catatan kecil dengan tulisan tangan, tanpa nama. Siapapun yang menilai orang dari seragamnya, tak akan pernah mengerti nilai sebuah perjalanan. Tulisan tangan itu sama dengan yang ada di catatan pertama. Nadine menatap kalimat itu seolah waktu berhenti. Jemarinya gemetar. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, juga bukan penyangkalan. Hanya diam. Sebuah diam yang tidak butuh penjelasan, karena diam itu sendiri sudah berkata segalanya. Butuh beberapa detik sampai dia mengangkat pandangannya dan kembali menatapku. Lalu berbisik, nyaris tanpa suara, "Kamu, kurir itu." Kalimat itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Seolah semua potongan puzzle yang selama ini berserakan, akhirnya menyatu dalam sekejap. Seolah akhirnya, tirai yang menutupi kebenaran disingkap tepat di depan matanya. Dan di saat itu juga, tak ada lagi ruang untuk topeng atau alasan. Hanya ada kenyataan telanjang. Aku mengangguk ringan, menatap matanya tanpa berpaling. Aku tidak berniat mengajarkanmu pelajaran, Nadine. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Tentang menunjukkan bahwa setiap orang punya nilai, bahkan saat dunia memilih untuk tidak melihatnya. Dia tidak membalas. Hanya menunduk. Tapi bukan karena malu. Lebih karena beratnya kenyataan yang kini ia sadari, bahwa ia akhirnya melihat siapa dirinya sebenarnya, saat semuanya sudah terlambat untuk mengubah akhir cerita. Dia mengumpulkan semua kertas itu dengan pelan, seolah membawa sesuatu yang terlalu rapuh untuk diremas. Bangkit perlahan dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Tatapan matanya, yang dulu penuh keangkuhan dan ketidaksabaran, kini berisi sesuatu yang langka, rasa hormat. "Terima kasih," katanya, dengan suara yang tegas. Lalu pergi, tanpa menunggu jawaban. Suara langkahnya menjauh di lorong menjadi satu-satunya yang tersisa. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kesunyian. Aktivitas perusahaan berjalan seperti biasa, laporan, rapat, target. Tapi bayang-bayang halus tetap tertinggal di benakku, seolah masih ada sesuatu yang belum selesai. Aku tidak menunggu pesan darinya. Tidak berharap kabar. Tapi di hari ke-7, saat membuka email, aku melihat namanya di kotak masuk. Tanpa subjek. Tanpa basa-basi. Hanya satu kalimat diisi pesan, ditulis tanpa hiasan. "Terima kasih sudah menunjukkan siapa saya dulu, dan siapa saya bisa jadi." Aku menatap kalimat itu lama sekali. Tidak membalas. Karena tak perlu. Kadang, pesan yang paling kuat adalah yang menutup sebuah siklus tanpa perlu lanjutannya. Dia tidak meminta kesempatan kedua. Tidak membela diri. Hanya mengakui. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah yang paling berarti. Pengakuan atas kesalahan sendiri sudah merupakan langkah besar menuju sesuatu yang baru. Beberapa hari kemudian, seorang rekan dari Divisi Dampak Sosial bercerita bahwa ada seorang perempuan yang mulai menjadi relawan di sebuah lembaga sosial mitra perusahaan. Ia bekerja di balik layar, tanpa mencari sorotan. Namanya, Nadine Kusuma. Dia tak pernah menceritakan kisahnya. Tak menyebut pernah mengikuti seleksi apapun. Dia hanya datang, menawarkan bantuan, dan bertahan. Tak satupun orang di sana tahu siapa dia sebelumnya. Dan mungkin, saat itu, Nadine pun belum sepenuhnya tahu siapa dirinya yang baru. Di sebuah laporan kegiatan, aku melihat fotonya. Ia tersenyum di antara anak-anak kecil, sedang merapikan buku-buku sumbangan. Tak ada pose. Tak ada riasan. Hanya tangan kotor penuh cat dan kaos sederhana. Perempuan yang dulu marah, mencemooh, dan meremehkan tidak ada lagi di gambar itu.
Dan dalam senyuman tulus itu, aku melihat sebuah jawaban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia telah memulai pengantarannya sendiri, bukan paket, tapi makna. Kadang, kita hadir dalam hidup seseorang bukan untuk mengubah jalan mereka, tapi agar mereka sadar bahwa masih ada waktu untuk memilih arah lain. Nadine tidak mendapatkan posisi yang ia inginkan. Tapi mungkin, dia justru memperoleh sesuatu yang selama ini ia tidak tahu ia butuhkan, kesadaran. Dan itu, pada akhirnya, lebih berharga daripada kontrak apapun. Karena kesadaran tidak punya tanggal kadaluarsa. Tidak bisa dibatalkan. Dan saat tulus, ia mengubah segalanya. Dari pihakku, aku tetap melakukan hal yang selalu kulakukan, mendengar, mengamati, dan mempercayai proses-proses diam yang digerakkan kehidupan. Tak semua hari membawa akhir bahagia secara langsung. Beberapa hanya membawa benih, yang perlu waktu lama untuk tumbuh. Tapi saat mekar, mereka membuktikan bahwa bahkan tanah paling keras pun bisa menumbuhkan buah, asal ada yang bersedia menanam ulang. Nadine sudah mulai menanam itu dengan tangannya sendiri. Dan kini, sisanya ada padanya. Mungkin, di masa depan, jalan kami akan bersilangan lagi. Bukan sebagai CEO dan kandidat, tapi sebagai dua orang yang, di satu titik, saling melihat lewat cermin yang retak, dan memilih untuk membangun ulang diri mereka. Tanpa kesombongan. Tanpa terburu-buru. Hanya dengan keberanian untuk menerima bahwa setiap perjalanan dimulai dari nol, bahkan ketika kita merasa sudah ada di puncak. Kisah Nadine menunjukkan kepada kita bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada jabatan yang ia duduki, melainkan pada cara ia memperlakukan orang lain sepanjang perjalanannya. Seringkali, hidup menghadirkan cermin yang menyamar sebagai penghinaan, tantangan, atau pertemuan tak terduga, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mengungkap siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita punya keberanian untuk menghadapi kebenaran itu dan mengakui kesalahan, maka terbukalah jalan bagi sebuah perubahan yang nyata. Dan perubahan itu, meskipun tampak sunyi, bisa sepenuhnya mengubah arah hidup kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak pernah terlambat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kamu pernah dinilai rendah atau diremehkan, ingatlah, seragam yang kamu kenakan hari ini tidak menentukan siapa kamu akan jadi besok. Dan jika kamu, di suatu waktu, pernah menjadi orang yang menghakimi, masih ada waktu untuk memulai ulang. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa beri like, subscribe ke channel ini, dan tulis di komentar, momen apa dalam hidupmu yang membuatmu melihat orang lain dengan cara yang berbeda? Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya.